Selamat pagi. ini ini banyak banget loh teman-teman yang sudah kena metabolik, sudah kena komplikasi, sudah kena degeneratif, tapi masih kepengen makan enak. Jess, makan enak sama makan tidak enak itu harus seimbang sehingga kamu bisa memilah-milah ya. Kan semua keajaiban itu kembalinya ke dirimu sendiri. Kalau kembali ke saya, hanya kembali ke mulut saya. Sama seperti kalau kamu pergi ke dokter, ya, tidak pernah ada keajaiban di dokter, tidak pernah ada keajaiban di rumah sakit. Karena keajaiban itu mesti kembali ke dirimu sendiri. Saya katakan seperti ini. Kenapa? Gini, kamu ketika pergi bermasalah, pergi ke dokter, ya, ini terjadi ya, sudah umum di masyarakat seperti itulah posisi dan keadaannya. Ujung-ujungnya itu pasti akan terkomplikasi. Ujung-ujungnya entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah 30 tahun kemudian pasti terkomplikasi. Ya, kamu datang ke rumah sakit, kamu datang ke dokter, kamu datang ketemu tukang obat. Alasan pertama pusing, alasan pertama mules, alasan pertama mencret, alasan pertama flu, pilek, batuk dan sebagainya. Itu alasan pertama. Awal mulanya kamu mengkonsumsi satu obat, paracetamol umpamanya. Nah, kamu tahu nggak paracetamol itu cara kerjanya seperti apa? Dia bekerja bagaimana? Ya, yang terjadi adalah karena banyak tukang obat yang kasih tahu, oh kalau sakitnya ini obatnya ini, kalau sakitnya ini obatnya ini. Lah obat ini bekerjanya bagaimana? Kenapa saya bilang nggak boleh? Kenapa saya bilang jangan obat? Karena manusia itu, tubuh manusia itu bukan mobil, bukan truk, bukan bukan pesawat. Kalau bermasalah bannya diganti bannya, bermasalah setirnya diganti setirnya, bermasalah radiatornya diganti radiatornya, diperbaiki radiatornya. Bukan seperti itu. Manusia butuh kesembuhan itu ditarik mundur, yang namanya fungsional, bukan konvensional. Jadi kenapa manusia bermasalah? Coba tarik mundur. Dan ketika ditarik mundur, bicaranya adalah bicara metabolik. Sehingga orang-orang yang terobati adalah orang-orang yang minum satu obat, yang kemudian tambah satu obat lagi, tambah dua obat lagi, tambah tiga obat lagi, tambah empat obat lagi, dan nambah. Obat pertama kalau masuk ke dalam tubuhmu itu bicara masalah lambung, pasti kamu akan kena komplikasi. Kenapa? Karena lambung tidak harus diobati. Lambung itu tidak diobati, lambung itu diperbaiki. Cara memperbaiki adalah dengan cara kamu makan, pola makan, kapan makannya. Nah, itu memperbaiki lambung. Sehingga orang-orang yang tahu saya, mereka dekat dengan saya, mereka banyak mengalami keajaiban untuk lambungnya bukan dengan obat, tapi dengan makan. Bagaimana cara yang paling gampang? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itulah cara terbaik untuk bersahabat dengan lambung sehingga lambungmu menjadi sehat. Sehingga tidak ada yang namanya GERD, tidak ada yang namanya MAH, tidak ada yang namanya PAH di situ. Kenapa ya? Karena pagi itu asam lambung belum maksimal. Malam hari asam lambung butuh penetralisiran. Kalau dalam bahasa sirkulasinya otak atau frekuensinya otak, kamu pagi itu dari delta naik ke theta, naik ke alfa, baru ke beta. Nah, beta inilah waktunya asam lambung berlimpah dan kemudian kamu makan. Kalau malam hari kamu menuju ke delta, dari beta turun ke alfa, turun ke theta, turun ke delta, baru tidur. Itu frekuensi otak itu seperti itu. Nah, banyak teman-teman yang seringkali bermasalah dengan masalah itu, obat-obatan. Bukan tidak boleh obat ya silakan. Kalau memang harus diobati, minum obat silakan. Contoh yang paling gampang adalah saya sakit gigi, itu tidak bisa dikasih minum racikan terus kemudian giginya hilang, tidak sembuh lagi, tidak bisa, Jess. Kamu harus pergi ke dokter gigi akan mengoperasikan alat-alatnya untuk gigimu ketika gigimu sudah tidak berasa sakit lagi. Nah, ketika tidak berasa sakit itu dokter gigi pasti kasih obat. Biasanya obat itu adalah yang paling sering dipakai adalah Cataplam. Biasanya yang paling sering dipakai gitu. Nah, ketika dokter gigi, tuh gigimu harus dioperasi atau diapakan, kan sarafnya diambil itu. Saraf-saraf yang membuat gigimu sakit kan diambil sehingga kamu tidak berasa sakit lagi. Entah itu diimplan, entah itu ditambal, entah itu diapain gitu. Ya kalau giginya udah rusak. Nah, kalau gigimu masih bagus semua, nah itu berhubungan dengan pola makan. Karena apa? Gigi ini nempelnya di pembuluh darah. Gigi itu nempelnya di pembuluh darah, nggak nyatu dengan tulang rahangmu, nggak. Dia nempel di pembuluh darah.
Sehingga ketika pembuluh darahmu bersih, pembuluh darahmu itu sehat, maka gigimu akan sehat. Nah, kenapa anak-anak bayi itu giginya grepes? Ya, anak-anak kecil itu giginya grepes. Kan udah dibilang jangan makan gula. Sedangkan kamu selalu membawa bontotan isinya gula, kue itu gula, jajanan itu gula, minuman-minuman berenergi itu gula, susu yang kamu kasih ke anakmu itu gula. Semuanya gula. Kamu tidak memberikan, mana ada orang-orang dewasa atau emak-emak bawa bontotan untuk anaknya ketika bepergian yang dibawa telur rebus. Tidak ada. Tidak ada, percaya sama saya, tidak ada. Semuanya mesti berasa. Semuanya pasti berasa. Nah, rasa itu udah yang namanya natrium, oksidan, terus kemudian inflamasi, terus kemudian gula itu sendiri, dan kemudian anakmu jadi kelebihan gula. Sehingga perilaku anakmu udah tidak bisa dikendalikan dengan baik. Karena apa? Karena protein, asam lemak, asam amino di dalam tubuhmu, di tubuh anakmu tidak maksimal, isinya gula gitu. Nah, kalau pertanyaannya penderitaan, tadi saya ngelantur untuk memulai pembicaraan ke sini ya. Kalau penderita stroke apakah boleh makan gulai kambing? Boleh kalau kamu tidak makan 24 jam. Puasa 24 jam, tidak makan 24 jam. Jadi jam 6 sore kamu makan gulai kambing silahkan, tapi tidak pakai nasi. Stop nasinya. Hanya makan gulai saja. Yok, betul. Kenapa kok begitu ya? Karena gulai kambing sudah ada unsur gulanya, natriumnya. Masakan gulai kambing itu gula. Tapi protein di dalam gulai kambing itu top, dibutuhkan sama sel-sel tubuhmu. Gitu. Nggak bahaya Pak, nggak. Yang bahaya adalah ketika gulai kambing kamu campur dengan kerupuk. Ketika gulai kambing kamu campur dengan nasi. Ketika gulai kambing kamu campur dengan lontong. Itu yang bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena gulanya berlebih. Yang dibutuhkan selmu untuk sehat adalah protein, asam amino, asam lemaknya. Ketika masuk ke dalam tubuhmu, bersatu dengan enzim lambungmu, ketika masuk ke dalam usus, dia diekstrak atau dipecah, atau diserap, atau diolah, dicerna. Nah, ketika tubuhmu butuh energi, dia bisa menjadi gula. Nggak ada masalah. Gitu. Demikian juga dengan sate kambing. Boleh nggak orang stroke makan sate kambing? Kalau saya bilang, boleh. Yang tidak boleh adalah kamu makan sate kambing dicampur dengan nasi. Kamu makan sate kambing pakai nasi, pakai lontong. Itu yang tidak boleh. Tapi harus 24 jam kamu tidak makan. Jadi makannya hanya satu kali di jam 6 sore saja. Atau jam 5 sore saja. Lapar Pak? Tidak akan lapar. Protein punya kenyang lebih lama. Lapar itu hanya di otakmu. Kebutuhannya bukan makan, tapi minum. Nah, minumannya saya sarankan racikan Makcin. Pak, sarannya Pak Jess apa enggak bahaya? Kalau bahaya saya udah mati dari kemarin-kemarin, Jess. Saya enggak hidup sampai 5 tahun ini. Kalau itu bahaya. Saya loh udah enggak makan nasi. Tiap hari makanan saya soto. Soto Betawi, soto kaki, sate kambing, tongseng. Itu setiap hari makanan saya itu. Tapi hanya satu kali saya makan. Kalau enggak jam 5 ya jam 6. Kalau enggak jam 6 jam 7 malam. Itu makanan saya. Tuh, kalau enggak percaya, di pintu 2 Taman Mini itu ada tongsengnya Kang Edi. Nah, kamu tanya. Saya pernah buat konten juga di situ. Kamu tanya sama dia. Nanti dia akan pasti bilang hampir setiap hari bos dia datang makan ke sini. Apa yang dimakan? Sate 15 tusuk, sate 10 tusuk atau sate 15 tusuk atau 10 tusuk sama tongseng. Atau dia makan gulai. Gulainya apa? Jeroan. Hampir setiap hari saya di situ. Atau kalau enggak kamu pergi ke daerah Cipayung yang ada McD di Cipayung. Nah, itu ada McD, sebelahnya itu ada soto kaki kambingnya Haji siapa itu? Nah, lupa saya Haji siapa. Cabangnya dari Dudung. Ada di situ. Sebelahnya McD, sebelahnya ramen apa itu? Itu parkirannya di ramen itu. Tuh. Kamu boleh tanya sama dia. Tiap sore hampir saya makannya di situ. Yang dimakan apa? Kaki kambing, otak, daging, jeroan. Atau kalau enggak ke Jalan Musi, itu Sudi Mampir. Nah, kamu tanya tuh si Om tuh. Saya kalau makan ke situ apa? Otak, kaki, sate, lemak. Itu makanan saya. Ya, Jess?
Itu dia. Tapi 24 jam tidak makan. Nasinya